Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya minta tolong ketua kelas untuk berdoa. Semoga hari ini kita dapat ilmu yang barokah dan manfaat. Silakan. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjutkan untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita nyanyikan lagu Padamu Negeri sebagai bentuk kecintaan kita terhadap negara kita. Saya minta Mbak Azizah untuk memimpin depan. Menyanyikan lagu Padamu Negeri dengan birama harapan keempat pada hitungan keempat bulan 1, 2, 3, 4. Padamu negeri, kami berjanji bagimu negeri, jiwa raga kami. Selesai, terima kasih. Kita lanjutkan. Apakah teman kalian yang hari ini tidak bisa hadir? Saya absen dulu. Abdullah Firmansyah tidak hadir. Kenapa? Ketua kelas sakit. Adinda Deanova, Fadlina Titamia. Alhamdulillah. Semoga yang tidak bisa hadir, yang sakit, semoga cepat diberikan kesembuhan oleh Allah. Amin. Oke, kita lanjutkan. Sebelum kita masuk di materi hari ini, saya ingin bertanya, apakah masih ingat materi sebelumnya? Adakah kalian? Oke. Ketentuan khutbah, Pak. Ketentuan khutbah. Ada yang mau menambahkan? Syarat menjadi khatib yaitu laki-laki yang sudah balik, mengetahui syarat dan rukun khutbah, Pak. Oke, tepuk tangan untuk temennya yang ingatannya masih prima. Oke, kira-kira hari ini ada hubungannya enggak dengan materi yang sebelumnya? Hari ini kita belajar tahlil dan dakwah. Kira-kira ada hubungannya enggak dengan materi sebelumnya? Saya, Pak. Oke, lanjutkan. Biasanya khutbah dilaksanakan saat Jumatan, Pak. Mungkin jika tablik seperti pengajian. Oke, kayak pengajian gitu ya, di tempat mushola, di masjid gitu ya. Oke, kita perdalam lagi. Hari ini kenapa kita harus belajar tentang tabligh dan dakwah? Tujuannya adalah ini CP. Nah, karena kita pakai kurikulum merdeka, capaian pembelajarannya adalah kalian bisa mampu menganalisis ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah. Jadi tujuan hari ini adalah yang pertama, kalian dapat bisa menganalisis tabligh, apa itu tabligh, yang kedua apa itu dakwah dengan benar. Oke. Karena kita ini seorang pelajar, maka memang belajar itu pagi-pagi harus bangun, berangkat sekolah, tidak enak, masih ngantuk gitu ya, bau bantal. Jadi pulangnya sore, itu namanya belajar. Belajar itu memang pahit, ya, tetapi harus tetap semangat. Adapun acuan pembelajaran hari ini, acuannya adalah sama seperti yang tadi, tapi kalau di kurikulum mereka ditambahkan profil pelajar Pancasila. Kalian diharapkan bisa mempunyai atau memiliki akhlak yang sesuai dengan agama yang kita yakini atau
Kalau dalam agama Islam itu akhlakul karimah, tapi kalau dalam bahasa Pancasila itu adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, berpikir kritis dan kreatif. Oke, di pembelajaran ini kita akan mempunyai atau mengalami 4 tahap. Yang pertama, kita nanti akan buat kelompok seperti pertemuan sebelumnya. Yang kedua, kita amati tayangan video. Yang ketiga, kita akan berdiskusi. Kalian akan berdiskusi dengan kelompok kalian. Yang keempat, kalian akan presentasi. Oke, mari kita sebelum beranjak lebih jauh, kita buat kelompok. Silakan. Kita lihat tayangan videonya berkaitan dengan pembelajaran hari ini. Kok nggak kelihatan? Nggak kelihatan cowoknya. Mana yang kemarin duduk di balai Kita lihat video yang kedua. Luar kata cuaca dekat. Kali ini Syihab dan Syihab hadir dan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Adikku. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Banyak cara untuk mengetahui. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya. Dari tayangan video ini, apa yang bisa kalian ungkapkan? Pendapat kalian tentang tayangan video yang tadi. Silakan, adakah yang mau? Monggo. Penceramah ditangkap polisi. Oke, ada yang mau menambahkan? Saya, Pak. Monggo, Enrico. Ajakan dakwah tanpa kebencian, Pak. Ajakan dakwah tanpa kebencian. Oke, saya sekarang Bapak ingin bertanya. Apakah kita boleh memaksa orang lain ikut dengan kehendak kita? Tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Iya. Ada yang ingin menambahkan? Jika untuk kebaikan boleh, Pak. Jika untuk kebaikan boleh. Oke. Ada yang ingin menambahkan lagi atau sudah tidak ada? Sudah? Oke. Untuk membahas lebih jauh, saya kasih satu permasalahan. Setiap kelompok akan mendiskusikan permasalahan ini, yaitu adalah bagaimana cara kita berdakwah dengan damai tanpa kekerasan atau menyakiti orang lain atau kelompok lain atau golongan lain atau orang yang berkeyakinan beda dengan kita. Bagaimana caranya? Ya, paham? Jadi permasalahan itu kalian diskusikan, nanti kalian presentasikan apakah kalian menemukan solusi itu, karena hal itu penting untuk kita sebagai orang Islam dan hidup di Indonesia dengan keberagaman. Oke, silahkan kita berdiskusi untuk menemukan permasalahan ini. Oke, selamat berdiskusi dan menemukan solusi atas permasalahan. Sumber belajarnya bisa dilihat di PowerPoint ini. Boleh pakai buku paket atau Anda terima boleh. Ketentuan dan pelaksanaan khutbah juga. Bapak akan keliling sambil lihat kelompoknya, mungkin ada yang kesulitan. Indah, menurutmu mengapa ada penceramah yang materinya mengandung kebencian? Mungkin penceramah itu pemarah. Kalau menurut saya mungkin penceramah itu lupa cara macam dengan baik. Bisa saja pendapat Divine benar. Ayo kita cari cara berdakwah yang benar seperti apa. Bentar. Tadi saya baca ya sekilas, itu ada loh cara berdakwah yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Oke, sudah cukup waktunya presentasi. Adakah kelompok yang ingin presentasi lebih dulu solusinya? Silakan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Muntasari. Di sini saya
masih sering melihat dan mendengar ada orang memaksakan kehendak atas nama agama. Khusus dalam agama Islam tidak bisa dibenarkan apabila seseorang memaksakan kehendaknya. Dari presentasi saya, apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Apakah cara dakwah yang Anda jelaskan barusan bisa diterapkan kepada semua orang yang kita ajak pada kebaikan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi itu disesuaikan dengan orang yang kita ajak pada kebaikan. Tidak mungkin kan saat kita berdakwah di kalangan orang awam, kita lakukan dengan cara berdiskusi. Apakah sudah paham? Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, presentasi semua kelompok sudah selesai. Hampir semua kelompok presentasinya bagus. Mari kita simpulkan. Adakah teman-teman ini ada yang mau menyimpulkan? Silakan. Tablik adalah ceramah yang disampaikan dengan tujuan agar mengamalkan isi pesan tersebut. Oke, tabligh adalah Ceramah yang disampaikan dengan tujuan agar mengamalkan isi pesan tersebut. Oke, ada yang mau menambahkan, menyimpulkan kembali? Oke, mari sebelum kita akhiri, kita main talking stick. Dapatkan tongkat dan lagunya berhenti, maka silakan jawab pertanyaan saya. Silakan digerakkan tongkatnya. Silahkan Anda jelaskan bagaimana ketentuan pelaksanaan tabligh. Salah satunya yaitu dengan cara yang sopan, lemah lembut, dan tidak merusak. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan dengan pengukuran pemahaman kita tentang materi hari ini. Ya, silakan dibuka HP-nya, nanti saya kirimin link kuisisnya. Ada yang masuk? Yang sudah masuk silakan dikerjakan. Soalnya silakan dikerjakan. Terima kasih banyak sudah mengerjakan post test atau evaluasi untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, saya ingin mendapatkan pesan-pesan terhadap pembelajaran hari ini. Adakah yang mau memberikan pesan terhadap pelaksanaan pembelajaran yang kita laksanakan hari ini? Ada lagi? Silakan. Waktu mengerjakan soal di aplikasi Quizizz seru, Pak. Seru, karena tampil di layar, kelihatan siapa yang dapat 0 gitu ya, dapat 100. Oke, pertemuan berikutnya, karena hari ini tabligh dan dakwah, pertemuan berikutnya adalah tentang media dakwah dan perbedaan tabligh, khutbah dan dakwah. Jadi kita siap-siap untuk pertemuan berikutnya, dan hari ini kita sudah belajar tentang tabligh dan dakwah. Tetaplah istiqomah mengajak teman kita, teman sebangku kita, teman sekelas kita untuk menuju kebaikan. Ya, jangan menyerah. Itu karena sebagian dari dakwah kita. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan diri dan kebersihan kelas, dan jangan lupa tetap bersyukur. Oke, mari kita tutup hari ini dengan doa kafaratul majlis.
pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdik. Billahi taufiq wal hidayah. Ila liqa. Ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.